Penantian panjang para gamer yang harus rela menunggu sekitar 3 sampai 4 bulan untuk bisa membeli ROG Ally X akhirnya selesai. Per 17 Agustus kemarin, gua pantau Asus mulai ngirim batch pertama Ally X yang sebelumnya udah dipesan lewat pre-order. Harga resmi Ally X sendiri itu termasuk lumayan ya di 13.999 juta. Sementara Ally Gen 1 yang dulu itu cuma 11 jutaan. Worth it atau enggak dan upgrade-nya apa aja yang kita dapat? Yuk mari mulai kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kita bahasnya to the point aja, yang esensial aja. Upgrade pertama yang kasat mata yang bisa langsung kita lihat datang dari departemen desain. Pertama, warnanya hitam doff, lebih sangar dan gak gampang dekil tentunya. Kedua, ada penguatan tombol-tombol terutama analog jadi 2,5 kali lebih durable, bisa sampai 5 juta siklus. Tombol makro di belakang dibikin lebih compact dan tombol trigger alias L2 R2 jadi lebih lebar dan membel. Ketiga, ada beberapa perubahan jumlah dan tata letak port. Slot micro SD dipindah ke kanan biar nggak kena sembur hawa panas. Port USB-C ada 2, salah satunya support Thunderbolt 4 dan DisplayPort 1.4 menggantikan port XG Mobile yang sekarang udah dibuang. Selebihnya sih bisa dibilang 11-12 ya, karena memang grand design dan form factor yang dipakai itu masih sama. Secara memang Ally X ini bukan gen baru, melainkan kayak penyempurnaan aja. Ibaratnya bisa dibilang Ally 1.1 atau 1.5 lah ya, bukan Ally 2.0. Selain upgrade di sisi desain dan juga kosmetik, kita juga bakal merasakan ada peningkatan di sektor performa. Ini harusnya bakal ngasih impact yang lumayan signifikan karena terasa itu on point banget. Untuk chipset memang gak ada perubahan, masih tetap pakai Z1 Extreme. Secara AMD juga kan memang belum ngerilis generasi yang barunya, dan chipset ini menurut gua masih cukup powerful buat diandelin ngejalanin game-game baru dengan frame rate yang oke. Sebagai gantinya kita dikasih RAM yang lebih lega dari 16GB jadi 24GB dengan speed naik dari 6400 ke 7500 MHz. Sekarang kita bisa naikin VRAM up to 16GB buat main game-game open world dengan tekstur tinggi yang rakus resource hardware. Terus storage juga up dari 512 ke 1TB. Nice. Dan gak ketinggalan upgrade baterai nggak tanggung-tanggung, dikasih 2 kali lipat dari 40 Wh jadi 80 Wh, padahal secara overall size dan bobotnya ini nggak banyak berubah ya. Oke, jadi dengan upgrade spek kayak gini sebenarnya nggak akan naikin performa yang gimana banget ya, misal ngeboost frame rate sampai 10 atau 20 fps gitu ya, jelas enggak. Kenaikan fps memang ada, paling banyak ya 5 fps lah, tapi benefit yang lebih kerasa sebenarnya adalah kestabilan. Dengan bisa nyeting VRAM lebih gede, let's say kayak 10 atau 12GB aja, itu udah bisa bikin kita main game kayak EA FC24 dengan stabil, anteng ya, nyaris 60 fps selama match pertandingan. Begitu juga dengan game lain yang butuh VRAM gede kayak Black Myth Wukong. Pas gua syuting video ini memang belum dirilis gamenya, jadi gua baru bisa ngetes pakai benchmark toolnya aja dan bisa dapat 35 sampai 40 fps pakai grafis high. Lumayan banget sih ya buat ukuran handheld gaming portable kayak gini. Tapi tentunya kalau mau main enak dan nyaman harus dengan syarat, yaitu wajib pakai FSR dan resolusi turunin dikit. Natifnya ini kan 1080p, nggak perlu turunin sampai 720p, cukup ke 1600 x 900 pixel, itu udah sweet spot. Gambar masih oke, frame rate juga masih playable banget. Nah, pertanyaan intinya, kuat berapa lama ini Ally X dipakai ngegame berat? Oke, gua udah coba dengan mode performance bawaannya itu di 17 watt, main setengah jam baterai berkurang 18% dan main sejam berkurang 37%. Jadi dengan 17 watt kira-kira kita bisa main sampai 3 jam. Mantap banget. Kalau Ally Gen 1 itu kan paling cuma 1,5 jam lah. Apalagi kalau kita pakai TDP-nya ya cuman 13 watt aja, wah itu bisa 4 jam malah ya. BTW untuk turbo mode-nya tanpa dicolok ini masih sama ya di 25 watt, dan kalau dicolok sambil colok casan maksudnya itu bisa 30 watt. Saran gua buat game berat enakan bikin custom profile di 20 sampai 22 watt dan atur juga kipasnya biar suhunya tetap kejaga. Nah, soal suhu di TDP 17 watt average suhunya itu di bawah 65 derajat Celcius. Sedangkan di mode turbo 25 watt suhu juga masih aman di bawah 80 derajat Celcius. Kalau di 30 watt itu bisa sampai 90
92 derajat Celcius karena kan sambil dicolok dan TDP bisa sampai 43 watt juga. Tapi at least masih lebih adem dibanding original Ally yang bisa di atas 95 derajat Celcius, dan turunnya juga cepet ya. Sekitar 10 detik aja itu udah bisa turun ke 60-an derajat Celcius lagi. Nah, buat ngecasnya sekarang support sampai 100 watt. Gua coba pakai charger ataupun power bank third party merek Agibis, Anker, Micropack, itu sama-sama works well. 100 wattnya ngecas setengah jam bisa keisi 38% dan ngecas sejam keisi 66%. Jadi kurang lebih untuk full charge itu 1,5 jam. Ya paling itu aja sih sebenarnya hal esensial yang perlu dibahas dari sebuah ROG Ally X. Yang kesimpulannya kalau dibilang worth it atau enggak itu tergantung kebutuhan dari masing-masing orang ya. Kalau buat gua pribadi ini cukup worth it karena sekarang kita bisa jauh lebih leluasa, bisa main lebih lama tanpa harus nyolok casan. VRAM juga jauh lebih lega, menjadikan Ally X ini sebagai handheld PC gaming yang dijual resmi yang paling menarik ya untuk dilirik saat ini.